فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan mengkaji kajian kita dari kitab Al-Jami'us Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih dalam pengesaan Rabb semesta alam. Sebuah tulisan dengan materi tauhid sebagaimana judulnya yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullahu taala. Kemudian pertemuan kita pada malam hari ini merupakan pertemuan pada malam kedua dari judul bab Annal amru kullahu lillah. Sesungguhnya keputusan, sesungguhnya urusan seluruhnya adalah milik Allah. Yang mana ini merupakan salah satu di antara makna al-amr yang datang di dalam Al-Quran. Keputusan atau urusan seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dalil yang sang penulis bawakan ada beberapa ayat serta beberapa hadis. Setelah kita ambil satu ayat yang pertama, masih ada dua ayat dan dua hadis yang lainnya. Namun sebelum kita masuk membaca dua ayat sebagai landasan hukum, sedikit kita akan mengupas tentang beberapa makna lafaz al-amr di dalam Al-Quran. Karena terdapat beberapa makna tentang al-amr di dalam Al-Quran. Kemudian kita akan simpulkan nanti bahwa yang dimaksud dengan amr pada judul bab kita kali ini pada kajian Tauhid Rabbil Alamin adalah keputusan. Al-amr dalam Al-Quran memiliki sekitar 8 atau lebih makna. Yang paling pertama adalah al-wa'd, janji. Nah, amr artinya janji dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada ucapan Allah Subhanahu wa taala dari surat An-Nahl, ata amrullahi fala tasta'jilu. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Telah datang janji Allah, janganlah engkau terburu-buru. Atau ata di sini makna fil mudhari', akan datang janji Allah tentang hari kiamat. Ini diantara makna tentang amr adalah al-wa'd atau janji. Demikian juga datang dalam surat Hud, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa amruna wa farattan nur. Sampai ketika datang janji kami dan penuh permukaan bumi dari air. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Nabi Nuh untuk menenggelamkan, untuk membinasakan dengan cara menenggelamkan kaum Nabi Nuh. Sampai datang al-amr, janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna amr yang kedua dari Al-Qur'anul Karim juga adalah ad-din, yakni agama. Makna al-amr di dalam Al-Qur'an di antara makna juga adalah ad-din, yakni agama. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, hatta ja'al haqqu wa dhahara amrullahi wa hum karihun. Ini berkaitan dengan orang-orang munafik. Hatta ja'al haq, sampai datang al-haq, wa dhahara amrullah, dan nampak amr Allah, yakni agama Allah, wa hum kafirun, dan orang-orang maksud kami orang-orang munafik tidak menyukai akan hal tersebut. Ad-din, mana amr di sini adalah ad-din. Kemudian mana amr yang lain juga adalah al-qaul, pendapat atau ucapan. Nah, pendapat. Seperti pada ucapan Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang-orang
Yahudi dalam menyikapi perkara Nabi Musa alaihissalam. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Atau kami perkara kaum Fir'aun alaihi la'natullah. Ketika datang Nabi Musa dengan hujjah dan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang berhasil mengalahkan sihirnya para tukang sihir di kerajaan Fir'aun. Fatanaza'u amrahum. Mereka berselisih, mereka mempertikaikan. Amrahum bainahum. Pendapat mereka. Al-amr di sini maknanya adalah pendapat. Makna lain dari al-amr di dalam Al-Quran di antara juga adalah al-hisab, yakni penghitungan. Salah satu terjadi peristiwa kejadian di hari kiamat, yakni hari penghitungan, al-hisab. Seperti pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa andirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Wa andirhum, berikanlah kepada mereka peringatan kepada umat manusia tentang yaumal hasrah, hari penyesalan, yakni hari kiamat. Kapan itu? Idz qudiyal amru, ketika diselesaikan al-amr, telah selesai al-hisab. Wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun, dalam keadaan mereka lalai akan hal tersebut dan mereka tidak mengimaninya, tidak mengimani tentang yaumal hasrah, hari penyesalan. Yang berikutnya tentang makna al-amr dalam Al-Quran juga adalah al-qada atau al-qadar, ketentuan atau keputusan. Dan itulah yang sang penulis maksudkan dalam judul bab ini. Makna Al-Quran, makna al-amr di dalam Al-Quran maknanya adalah al-qada wal qadar, ketentuan dan keputusan atau takdir. Seperti pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, yudabbirul amra yufassilul ayat. Yudabbirul amr, mengatur keputusan, mengatur ketentuan, mengatur takdir. Akan kita dapati juga nanti pada pembahasan akan 6 ayat dan hadis di dalam judul bab ini. Kesimpulannya, dari beberapa makna yang datang tentang al-amr di dalam Al-Quran, tidak seluruhnya masuk pada pembahasan kita kali ini, namun hanya yang terakhir saja yang berkaitan dengan keputusan. Dan kalau kita artikan annal amru kullahu lillah pada judul bab, bahwasanya al-amr seluruhnya milik Allah, artinya adalah keputusan Allah, ketentuan Allah, takdir Allah, seluruhnya ada di tangan Allah. Artinya selain makhluk tidak bisa mengambil hak Allah Subhanahu wa taala ini. Kita masuk pada pembacaan dalil. Kali ini masuk pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua dari landasan hukum pada judul bab ini. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan berkata Allah yang maha suci, yang maha tinggi, dalam surat Ar-Ra'd. Kata Allah, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a afalam yai'asil ladina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a wala yazalul ladina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun au tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah innallaha la yukhliful mi'ad. Kata Allah yang maha suci, yang maha tinggi, sekiranya di sana ada kitab yang dibaca, Qur'anan, artinya makru'an. Di sana ada kitab yang dengan kitab tersebut bisa menggoncang gunung-gunung, tuyur diperjalankan, atau bumi menjadi terbelah, kemudian mengeluarkan pancaran air. Au kullima bihil mauta, atau orang mati yang sudah mati bisa untuk berbicara dan diajak bicara kembali. Seandainya itu ada, seandainya itu bisa, yakni hal-hal yang mustahil disebutkan di awal ayat ini, niscaya itu adalah Al-Quran. Niscaya yang bisa melakukan itu semuanya adalah konsekuensi dari kandungan Al-Quran. Balillahil amru jami'a, bahkan milik Allah lah keputusan seluruhnya. Ini termasuk bagian daripada ayat yang memaknai makna al-amr di sini adalah keputusan. Balillahil amru jami'a, bahkan milik Allah lah keputusan seluruhnya.
ketentuan seluruhnya. Nah, Allah ikat lagi seluruhnya, artinya tidak ada sedikit pun keputusan di tangan makhluk. Seluruhnya. Afalam yai'asil ladina amanu allau yasha Allahu lahadan nas allau yasha Allahu lahadan nas jami'a. Maka tidaklah orang-orang yang beriman mengetahui sekiranya Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan hidayah kepada umat manusia seluruhnya. Dan Allah mampu, kalau Allah mau, Allah memberikan hidayah kepada umat manusia seluruhnya. Akan tapi hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, ada yang masuk ke dalam surga, ada pula yang masuk ke dalam neraka. Buah hasil dari inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ada yang syukur, ada yang kufur. Wala yazalul ladina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'ah. Dan senantiasa orang-orang kafir, senantiasa orang-orang yang kafir akan tertimpa kepada mereka musibah berdasarkan apa yang mereka telah perbuat. Au tahullu qariban min darihim, atau tertimpa dekat dari tempat tinggal mereka. Nah, kalau bukan kepada mereka atau tempat tinggal mereka, atau dekat kepada tempat tinggal mereka. Hatta ya'ti wa'dullah, sampai datang kepada mereka janji Allah. Allah janjikan kepada nabinya untuk memenangkannya. Allah janjikan kepada rasulnya untuk mengunggulkan agamanya. Yang mengingkari Allah, mengingkari rasulnya, mengingkari syariatnya, janji dari Allah membinasakan mereka. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak mengingkari janjinya. Allah tidak mengingkari janjinya. Dari ayat ini tetap berkaitan dengan jilbab, yakni ayat yang kedua. Jelas sekali dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, balillahil amru jami'a, bahkan milik Allah lah keputusan seluruhnya. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam bentuk jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Nah, kemudian ta'khir maha fuhut taqdim, wa taqdim maha fuhut ta'khir, yufidul hasr. Nah, milik Allah lah, hanya milik Allah lah keputusan. Tambahkan lagi di belakang sebagai taukid atau penekanan, jami'an bagian daripada lafaz-lafaz taukid. Seluruhnya keputusan milik Allah, artinya tidak ada keputusan di tangan selain Allah. Nah, yang memberi keputusan tentang baik dan buruknya, yang memberikan keputusan tentang iya atau tidak, setuju atau tidak, seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan manusia. Sebelum kita lanjutkan ayat yang ketiga yang saya terus bawakan, bahkan keputusan bukan di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pernah menegur. Nah, menegur An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan. Dan doa kejelekan tersebut sebenarnya pantas karena beliau berdoa kejelekan kepada orang-orang kafir yang melakukan kecurangan, yang melakukan muslihat, tipu daya. Nah, mereka mengundang atau memanggil atau mengajak beberapa orang sahabat ke kampung halaman mereka, mereka berpura-pura masuk Islam. Nah, kemudian mereka memanggil beberapa orang sahabat sebagai dai yang datang ke kampung halaman mereka, minta untuk mengajarkan kepada mereka agama Islam. Sampai di sana ternyata mereka membunuh 6 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dalam keadaan terzalimi. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, mendoakan kejelekan kepada mereka, Allahumma 'alaika bi fulan, Allahumma 'alaika bi fulan, Allahumma 'alaika bi fulan. Ya Allah, berikanlah musibah kepada si fulan, kepada si fulan, kepada si fulan. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa laka minal amri syai'un, aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Nah, ayat yang tepat yang sedang kita bacakan berkaitan dengan judul bab kita di sini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai'un." Keputusan bukan di tangan engkau sedikit pun. Laisa laka minal amri. Amr di sini maknanya keputusan. Wahai Muhammad, keputusan bukan di tangan engkau sedikit pun. Allah nafikan bahwasanya seluruh keputusan di tangan Allah, sedikit pun tidak ada kepada makhluk, bahkan kepada orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, laisa laka minal amri syai'un,
Au yatuba alaihim au yu'adzibahum. Allah lah yang memberikan taubat kepada mereka atau Allah pula yang akan menyiksa mereka. Jadi memberikan taubat kepada makhluk di tangan Allah, bukan di tangan siapapun. Atau menyiksa makhluk yang kafir kepada Allah di tangan Allah, bukan di tangan siapapun. Seandainya mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, namun bukan berarti ketika ada orang yang kufur kepada Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyiksa, atau ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan ganjaran surga. Allah seluruhnya di tangan Allah. Nah, di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya lillahil amru jami'a, keputusan seluruhnya hanya di tangan Allah, bukan di tangan siapa-siapa. Camkan ini, bahwasanya pada pembahasan sebelumnya kerajaan, kepemilikan milik Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya juga adalah mengambil keputusan untuk memberikan ganjaran kebaikan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan atau memberikan ganjaran hukuman kepada orang-orang yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Allah seluruhnya, bukan di tangan siapa-siapa. Kalau kita mengetahui tentang konsep ini, betapa celakanya orang-orang musyrik yang mau mencari keputusan di tangan makhluk, di tangan berhala, di tangan patung-patung. Nah, di tangan orang-orang yang sudah meninggal di alam kuburan, atau meminta kepada pepohonan, bebatuan, atau benda mati yang lainnya seperti matahari, bulan, bintang, bahkan orang-orang soleh sekalipun dari kalangan para nabi yang diutus ataupun malaikat yang didekatkan. Lillahil amru jami'a. Hanya di tangan Allah lah keputusan seluruhnya. Kita baca lagi ayat yang berikutnya, sekaligus ayat yang terakhir sebelum kita masuk pada pembacaan hadis. Wa qala jalla wa ala, berkata yang maha perkasa, yang maha tinggi, ini Allah Subhanahu wa taala. Lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minuna binasrillah. Yafrahul mu'minuna binasrillah. Sebenarnya mendatangkan ayat dari awal surat ini lebih gamblang dan jelas. Kita akan ceritakan alur ceritanya. Ayat ini merupakan salah satu potongan ayat dari surat Ar-Rum pada ayat yang keempat. Dari awal surat berbunyi, Gulibatir Rum, alif lam mim, Gulibatir Rum fi adanal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin. Ini akhir ayat yang ketiga. Kemudian masuk ayat yang keempat yang boleh bawakan di sini, lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minuna binasrillah. Allah Subhanahu wa taala memberitakan surat Rum adalah surat Makkiyah. Akan terjadi di kemudian hari pertikaian antara Romawi dan Persia. Dan keputusan yang Allah tentukan, ini dia, keputusan yang Allah tentukan antara pertikaian di kemudian hari belum terjadi, namun Allah beritakan antara Persia dan Romawi adalah Gulibatir Rum, Romawi yang menang. Fi adanal ardi, pada tempat dari permukaan bumi yang dekat dengan kalian. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Nah, pertama bangsa Romawi kalah dari Persia. Namun tidak lama setelah itu bangsa Romawi justru berbalik menang melawan bangsa Romawi menang melawan Persia. Dan apa buah hasil daripada itu? Allah Subhanahu tentukan lillahil amru min qablu wa min ba'd. Kekalahan bangsa Romawi, kemenangan bangsa Romawi itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Lillahi milik Allah lah al-amru, keputusan min qabl sebelumnya, wa min ba'd dan setelahnya. Yauma idzin yafrahul mu'minun, dan pada hari itu yakni ketika bangsa Romawi menang, orang-orang mukmin bergembira. Orang mukmin bergembira. Kenapa bergembira? Barakallahu fikum jami'an, karena pertama terjadi pertikaian antara kaum Romawi yang notabene mereka adalah memiliki agama dari nabi sebelumnya. Romawi berpenganut agama Nasrani. Artinya ada sanad nabi sampai kepada mereka, ada kitab suci yang turun kepada mereka dari Allah. Sedangkan bangsa Persia yang waktu itu adalah musyrik, sama halnya dengan orang-orang Quraisy. Jadi kemenangan bagi Persia membuat orang-orang Quraisy senang. Sedangkan kemenangan bagi orang-orang Romawi justru membuat kaum muslimin senang. Meskipun ini terjadi pertikaian antara orang kafir dan orang kafir. Namun karena dari situasi dan kondisi dari kedua belah pihak yang bertikai membuat kaum mukminin menang.
Karena kalau orang Romawi menang, niscaya orang Quraisy juga menang karena mereka sekutu, sama-sama orang musyrik. Kita kembali ke ayat. Baik itu kemenangan Romawi atau yang sebelumnya. Baik itu kemenangan Persia terhadap Romawi ataupun kemenangan Romawi terhadap Persia, lillahil amr. Itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala, bukan keputusan di tangan makhluk. Jadi wahai orang Quraisy, seandainya pun Romawi kalah, jangan kalian berbangga diri. Wahai orang-orang mukmin, seandainya pun Romawi menang, jangan kalian berbangga diri karena seluruhnya di tangan Allah. Itu maksud dari ayat ini. Itu maksud dari ayat ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan setelah lillahil amr min qablu wa min ba'd. Baik itu yang sebelum kemenangan Romawi ataupun setelah kemenangan Romawi, seluruhnya Allah yang tetapkan, Allah yang putuskan, Allah yang menangkan. Allah yang membuat ini menang, yang membuat ini kalah. Nah, makanya kita artikan di sini tentang al-amr adalah sesuai dengan beberapa makna yang datang dari Al-Qur'anul Karim tadi, di antaranya al-hisab, di antaranya adalah ad-din, di antaranya juga adalah beberapa makna tentang al-amr dalam Al-Qur'an. Makna yang paling dekat di sini artinya adalah keputusan, al-qada wal qadar. Keputusan, ketentuan, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut pembacaan dalil berupa hadis, barakallahu fikum jami'an. Dari 3 ayat yang pertama telah kita baca tentang al-amru sebelumnya dari surat Ali Imran yang beliau juga telah bawakan kepada kita. Qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah Muhammad bahwasanya keputusan, ketentuan, takdir seluruhnya adalah milik Allah, milik Allah. Kemudian pada ayat yang kedua yang kita ambil pada malam hari ini, lillahil amru jami'a. Hanya milik Allah dan keputusan seluruhnya. Kemudian ayat yang berikut kita selesai darinya yang telah kita terangkan tadi tentang pertikaian antara Romawi dan Persia. Allah yang membuat ini menang, ini kalah dan sebaliknya. Lillahil amru, milik Allah lah Subhanahu wa taala keputusan. Dari sini kita yakini dan kita pahami bahwasanya apapun yang terjadi di permukaan bumi, kecil dan besar, sedikit dan banyak, nampak yang tersembunyi, yang dahulu, sekarang, yang akan datang dan kapanpun, keputusannya di tangan Allah. Yang memasukkan orang ke dalam surga Allah, yang memasukkan orang ke dalam neraka juga Allah, yang membuat orang itu hidup, membuat orang itu mati Allah, yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan keburukan Allah, yang mendatangkan kemanfaat, yang menolak mudarat juga adalah Allah. Kalau itu kita yakini, kalau kita imani, kalau itu kita percayai, jangan pernah minta keputusan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada kajian tentang mentauhidkan Rabbul Alamin dalam al-amru kulluhu lillah. Keputusan seluruhnya di tangan Allah. Jangan ingin mendapatkan rezeki itu seperti minta kepada penghuni kuburan wali fulan, keputusan bukan di tangan mereka. Jangan ingin minta dimenangkan dalam peperangan justru pergi minta kepada berhala ini, patung itu. Keputusan bukan di tangan mereka. Jangan ketika ingin meminta rezeki datang kepada kuburan wali fulan dan Allah. Nah, bukan di tangan mereka seluruhnya. Allah. Keputusan di tangan Allah. Ingin meminta penyembuhan dari penyakit, ingin meminta dipanjangkan umurnya, ingin dilapangkan rezekinya, ingin mendapatkan jodoh dan seluruhnya dari hajat kepentingan duniawiyah ataupun ukhrawiyah kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta, karena di sanalah terdapat keputusan, takdir dan ketentuan. Satu hal sebelum kita lanjut pada pembacaan dalil berupa 2 hadis. Beliau hanya membawakan 2 hadis dalam judul ini. Namun satunya hadis yang lumayan panjang, satunya nan biasa. Tentang An-Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Al-Qur'an Al-Karim membantah orang-orang musyrik berkaitan dengan satu konsep ini. Al-amru lillah. Wahai orang-orang musyrik yang masih saja meminta keputusan di tangan selain Allah, yakni di tangan berhala, di tangan patung, di tangan makhluk. Nah, Allah Subhanahu wa taala punya tantangan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan tantangan tersebut. Terdapat dalam surat Yunus, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul." Dimulai dengan kata ini, "Qul." Wahai Muhammad, katakan kepada siapa? Orang yang masih minta keputusan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. "May yarzuqukum minas sama'i wal ard." Amma yamliku sam'a wal absar wa yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayyi wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Ayat ini luar biasa, mematahkan hujah-hujah orang-orang musyrik
yang masih mencari keputusan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, siapakah yang mendatangkan kepada kalian rezeki dari langit dan juga bumi? Siapa yang bisa memiliki penglihatan, pendengaran? Jawabannya adalah Allah. Siapa yang bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati serta yang mati dari yang hidup, dan juga siapa yang menentukan keputusan? Ini dia lafadznya. Wa may yudabbirul amr, siapa yang menentukan keputusan? Fa sayaquluna Allah, niscaya orang musyrik akan mengatakan Allah. Artinya mereka tak punya jawaban yang lain. Allah seluruhnya. Allah yang mendatangkan rezeki, Allah yang memberikan nikmat pendengaran, penglihatan, Allah pula yang menghidupkan serta mematikan, dan juga Allah yang mengatur urusan. Afala tattaqun? Kalau begitu kenapa kalian tidak bertakwa? Artinya kenapa kalian masih meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kalian tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh urusan? Jadi ini termasuk konsep dari Al-Qur'anul Karim membantah orang-orang musyrik yang masih saja mencari keputusan dari tangan selain Allah Subhanahu wa taala. Patah dalil mereka, patah argumen mereka, patah opini mereka ketika dihadapkan dengan yang satu ini. Al-amru kulluhu lillah. Kita masuk pada pembacaan hadis, barakallahu fikum. Hadis yang pertama dalam judul bab ini, karena ada dua hadis. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullahu taala, Al-Wahid wal Arba'un, hadis yang ke-41. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam Bukhari semoga Allah taala merahmatinya. Qala haddatsana Abdan. Abdan adalah laqab atau julukan. Namanya adalah Abdullah bin Utsman bin Jabalah. Abdullah bin Utsman bin Jabalah. Kunyanya Abu Abdurrahman. Qala akhbarana, qala haddatsana Abdullah. Masyhur Abdullah di derajat ini pada sanad Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi. Abdullah bin Mubarak Al-Imam. Kunyanya Abu Abdurrahman. Qala akhbarana Ibnu Juraij. Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij. Nah, ini dah. Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij Al-Qurashi. Kunyanya Abdul Walid. Kata Ibnu Juraij, qala akhbarani Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaika. Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaika. Nah, kunyanya Abu Bakar. Dari sini kisahnya. Dia baca, qala tuwfiyat ibnatun li Utsman radhiyallahu anhu di Makkah. Putri dari Utsman, semoga Allah taala meridainya, meninggal di kota Makkah. Nah, di kota Makkah meninggal. Namanya Ummu Aban. Kata Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaika, wajibna linashhadaha, akhirnya kami pun datang untuk menyaksikannya, menyelenggarakan jenazahnya, ikut melayat pada hari kematian putri dari Utsman. Wa hadaraha Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, ikut hadir dalam pemakaman jenazah tersebut Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Masih kata Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaika, wa inni la jalisun bainahuma aw qala jalastu ila ahadihima, dan aku duduk di antara mereka berdua. Mereka berdua ini adalah Ibnu Umar atau Ibnu Abbas. Atau pada riwayat yang lain, aku duduk pada salah satu di antara mereka berdua. Dua orang sahabat yang mulia ini hadir. Kata Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaika, aku duduk di antara mereka berdua atau duduk di salah satu dari mereka. Tsumma ja'a al-akhar fajalasa ila jambi, kemudian datang orang yang lain, kemudian dia duduk di samping aku. Penting untuk mengikut sertakan orang ini karena bisa jadi dia sebagai saksi akan kisah yang akan kita dengar. Faqala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma li Amr bin Utsman. Akhirnya Abdullah bin Umar, salah satu dari orang sahabat yang mulia yang hadir di pemakaman jenazah tersebut, berkata kepada Amr bin Utsman, ini anaknya Utsman, ala tanha anil buka
Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Abdullah bin Umar memberikan wejangan kepada 6 anggota keluarga yang berduka pada hari tersebut. Kenapa engkau tidak melarang anggota keluarga yang menangis, yang ditinggal mati oleh si mayit? Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, sesungguhnya mayit akan disiksa dengan tangisan anggota keluarganya kepadanya. Nah, ini hadis dari Ibnu Umar disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disanggah oleh Ibnu Abbas, sahabat yang kedua yang ikut hadir dalam pemakaman jenazah tersebut. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qad kana Umar radhiyallahu anhu yaqulu ba'da dzalik. Ibnu Abbas berkata, ini kepada Ibnu Umar yang mengucapkan itu dan kepada orang yang hadir di pemakaman jenazah tersebut. Sungguh Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan sebagian dari kandungan makna hadis tersebut. Akan datang nanti penyebutan hadisnya. Jadi Ibnu Abbas mempersaksikan bahwasanya Umar juga mengucapkan hadis yang sama atau agak mirip. Tsumma haddatsa, kemudian dia menyampaikan hadis yang dia dengar dari Umar tersebut. Qala, kata dia, sadartu ma Umar radhiyallahu anhu min Makkah hatta idza kunna bil baida idh huwa bi rakbin tahta dhilli samaratin. Faqala idhab fandur man haula'i rukab. Qala fanadartu fa idza Suhaib. Kita artikan dulu. Kata Ibnu Abbas, aku pernah berangkat bersama Umar, yakni menuju ke Mekkah, sampai tiba kami di Al-Baida, nama tempat sebelum masuk ke kota Mekkah. Ada rombongan berkuda yang mereka berteduh di bawah pohon samur. Sudah. Umar berkata, pergilah, lihatlah siapa rombongan berkuda tersebut, siapa rombongan berkendaraan tersebut. Kata Ibnu Abbas, aku pun pergi dan aku melihat ternyata dia adalah Suhaib, yakni Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, Ar-Rumi, Al-Muhajiri. Fa akhbartuhu faqala ud'uhu li. Aku beritakan kepada Umar bahwasanya dia adalah Suhaib. Akhirnya Umar mengatakan, panggil dia kepadaku. Faraja'tu ila Suhaib faqultu irtahil falhaq amiral mu'minin. Akhirnya aku kembali kepada Suhaib dan aku katakan bahwasanya, ayo ikutlah kepada Amirul Mukminin yakni Umar, karena Umar memanggil engkau. Falamma usiba Umar, akhirnya ketika Umar bin Khattab yakni tertimpa musibah di hari ketika dia mau meninggal dunia. Ini satu kejadian berpindah kepada kejadian yang lain lagi. Dakhala Suhaibun yabki yaqulu wa akha wa sahiba. Hari di mana Umar bin Khattab tertimpa musibah, yakni dia ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, budak dari Mughirah bin Syu'bah, menikam Umar ketika dia mengimami salat fajar. Di rakaat pertama 6 kali tusukan dari satu pisau bermata ganda, artinya bercabang 2. Ketika Umar tertimpa musibah, ditikam tadi dari belakang, Suhaib pun menangis. Suhaib bin Sinan datang melihat keadaannya Umar dan dia pun menangis. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, wa akha wa sahiba. Atau maksud kami, Suhaib berkata kepada Umar, wahai saudaraku, wahai sahabatku. Qala Umar radhiyallahu anhu, ya Suhaib atabki alayya? Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal mayyita yu'adzabu bi ba'di bukai ahlihi. Akhirnya Umar mengatakan kepada Suhaib, wahai Suhaib, tidakkah engkau tahu atau apakah engkau menangisi aku? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, sesungguhnya mayit akan disiksa dengan tangisan sebagian anggota keluarganya kepada dia. Perhatikan di sini, lafaznya dibukai ahlihi. Jadi ini alasan Ibnu Abbas mengkritik Ibnu Umar. Kita lanjut kepada kisah Ibnu Umar, dikritik oleh Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, falamma mata Umar radhiyallahu anhu, dzakartu dzalika li Aisyah radhiyallahu anhuma. Ketika Umar meninggal dunia, kata Ibnu Abbas, akhirnya aku menyebutkan kisah ini kepada Aisyah. Ucapan Umar yang disandarkan kepada Rasulullah SAW aku sampaikan kepada Aisyah. Faqala, kata Aisyah, jadi sini sebutkan beberapa orang sahabat.
saling adu argumen tentang hadis mana yang sahih, mana yang tidak, mana yang betul, mana yang salah. Kata Aisyah, rahimallahu Umar, wallahi ma haddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yu'adzibu al-mu'mina bi bukai ahlihi alaihi, walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yazidul kafiru adaban bi bukai ahlihi alaihi. Akhirnya Aisyah memberikan jawaban dari keluhan Ibnu Abbas yang disampaikan hadis yang katanya dari jalur Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Aisyah memberikan jawaban bahwa semoga Allah merahmati Umar. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyampaikan hadis yang berbunyi sesungguhnya Allah akan menyiksa seorang mukmin dengan tangisan anggota keluarganya kepadanya. Akan tetapi yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesungguhnya Allah akan menambahkan bagi orang kafir siksaan dengan tangisan anggota keluarganya kepadanya. Jadi ada lafaz al-kafir. Ada lafaz al-kafir. Jadi berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Umar. Umar inginnya orang mukmin, disangka oleh Aisyah maksudnya tidak. Bukan seperti itu hadisnya. Bukan seperti itu lafaznya. Yang diinginkan oleh Nabi SAW adalah menurut Aisyah adalah orang kafir. Siksaannya akan semakin ditambah dengan menangisnya anggota keluarganya kepadanya. Wa qalat kata Aisyah hasbukumul Qur'an, cukuplah Al-Qur'an kepada kalian. Kemudian menyampaikan argumen dari Al-Qur'an yang menguatkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia sampaikan kepada Ibnu Abbas tadi. Wala taziru waziratu wizra ukhra, tidaklah seseorang akan memikul dosa orang lain. Nah, maksud dari sisi pendalilan Aisyah akan ayat ini bahwasanya ada orang mukmin dan ada orang mukmin. Orang mukmin meninggal, kemudian anggota keluarga yang tinggal mati menangis. Tidak mungkin tangisan tersebut akan dikirim dosanya kepada orang yang sudah meninggal karena bukan dia melakukan dosa, bukan dia melakukan kesalahan. Makanya ayat ini sebagai penunjang akan hadis yang dibuatkan oleh Aisyah bahwasanya bukan seperti itu yang dikatakan oleh Umar, tapi seperti inilah yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saling mengkritik sama mereka apabila itu adalah salah dan itu adalah perkara yang lumrah. Kalau Ibnu Abbas dan di sini intinya syahid atau hadis berkaitan dengan judul bab, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu inda dzalika wallahi huwa adhaka wa abka. Qala Ibnu Abi Mulaika wallahi ma qala Umar. Nah, ma qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma syai'an. Akhirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ketika itu wallahu huwa adhaka wa abka. Allah lah yang membuat orang tertawa serta membuat orang menangis. Artinya ucapan Ibnu Abbas yang dia sampaikan kepada tadi katanya ada putrinya Utsman meninggal, kemudian mereka ramai-ramai datang termasuk Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyampaikan wallahu huwa adhaka wa abka, Allah yang membuat orang itu tertawa, Allah juga yang membuat orang itu menangis. Artinya anggota keluarga yang tinggal mati menangis karena bersedih. Nah, kepada mayit itu perkara yang boleh karena Allah yang membuat mereka menangis. Sebagaimana Nabi SAW menangisi cucu beliau ketika meninggal dunia masih baik. Beliau menangis terisak-isak dan diprotes oleh Mu'adz bin Jabal. Dan inilah bahwasanya di tangan Allah Subhanahu wa taala keputusan. Allah yang membuat orang tertawa, Allah juga yang membuat orang menangis. Akhir dari hadis ini kata perawi tadi Ibnu Abi Mulaika, dia berkata bahwa wallahi ma qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma syai'a, demi Allah Ibnu Umar tidak berucap sepatah kata pun. Artinya apa? Dia menerima argumen yang sangat kuat dari Ibnu Abbas yang dibawakan dengan sanad demi sanad. Kisah tentang Umar dilanjutkan dengan Aisyah yang itu lebih kuat daripada apa yang disampaikan karena tidak menyampaikan urutan sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab barakallahu fikum jami'an dari ucapan Ibnu Abbas yang paling terakhir wallahu huwa adhaka wa abka. Ucapan ini yang diinginkan oleh Ibnu Abbas adalah Allah yang membuat orang tertawa, Allah yang membuat orang menangis. Konsep tertawa dan menangis dari Allah Subhanahu wa taala bagian daripada keputusan Allah. Itulah kenapa sang penulis bawakan hadis ini di bawah judul bab ini karena keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih tersisa satu hadis, insyaallah kita akan lanjutkan pada lain waktu karena telah berakhir waktu. Nah, barakallahu fikum jami'an, apa yang kita kaji pada pertemuan kita malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.